itu? Coba tanya dulu deh. Bahasa roh itu apa? Tanya dulu junjungan kau sekali-sekali. Bisa nggak dia jelasin? Biblikal nggak tuh? Gimana? Jangan menghakimi, harus menghakimi kok disuruh. Harus sinaga, harus dihakimi. Kok jangan dihakimi? Ada perintahnya. Nggak pernah baca Alkitab ini. Orang yang bilang jangan menghakimi ini pasti nggak pernah baca Alkitab. Fix. Pengikut Oon ini. Ya kan? Gimana? Kuraba-raba-raba. Gimana? Saya tidak tahu kalau bahasa roh dipakai dalam doa. Nggak ada. Operasi dulu. Kenapa panas kau Kristen? Tadi kok sok kayak Kristen kali. Jangan menghakimi, operasi dulu. Iri kau. Operasi lah. Harus operasi. Kalau otak kau pun rusak, operasi otak kau. Kata Tuhan Yesus, lebih baik kau dengan tangan sebelah masuk ke dalam kerajaan sorga daripada dengan utuh kamu dibawa ke neraka. Tiba-tiba berubah air muka kau sekarang. Gimana? Ayo kita bebas hakimi. Ya, gereja yang bebas menghakimi. Kamu kan nggak punya gereja, hambanya MP. Kamu memang punya gereja. Kamu nggak punya gereja, makanya nggak ada penghakiman. Kau bahkan nggak tahu apa itu pengakuan dosa. Kau bahkan nggak ngerti bagaimana cara menghakimi di gereja, karena gerejamu itu bukan gereja. Itu pertemuan sosialita. Bahkan kamu nggak tahu sakramen itu apa. Mau menghakimi dengan apa kamu? Emang kamu punya otoritas? Kalau Katolik dan Ortodoks itu punya otoritas menghakimi. Kenapa? Suksesi apostolik. Kamu nggak bisa menghakimi. Itu Rasul Paulus itu menghakimi di 1 Korintus 5. Kalau kamu itu nggak ada otoritasnya. Alkitab aja nebeng. 1 Korintus 5 nih ayat 12. Itu harus dihakimi. Rasul Paulus bilang, aku secara roh hadir. Berarti ada suksesi apostolik. Kau kira kau bisa menghakimi? Kau itu bukan gereja Yesus. Gak sadar? Iya. Kalau bukan yang berotoritas ya nggak bisa menghakimi. Kamu kan nggak punya otoritas, tidak punya suksesi apostolik, nggak dikasih kunci kerajaan sorga kan? Karena yang dikasih kunci kerajaan sorga itu apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Kamu bahkan nggak tahu yang menghakimi itu siapa, yang berotoritas itu siapa. Inilah saya bilang, makanya belajar Kristen, belajarin tuh Alkitab. Jangan gebuk-gebukan mulu sama RT 6, jadinya idiot. Nggak tahu ya? Kasihan. Nggak tahu kamu. Udah, harus punya suksesi apostolik. Ya kamu yang kasihan. Bahkan kamu nggak tahu ada nama baptis. Paulus itu nama baptis, kamu aja nggak punya nama baptis. Terus kamu berasa dibaptis? Ya enggak lah. Semua orang yang dibaptis itu punya nama baptis. Kalau kamu belum punya nama baptis, kamu nggak dibaptis itu. Lagi main air. Ini kabar duka cita yang harus saya beritahukan kepada kamu. Penghujat Roh Kudus, roh kamu itu keja, itu roh setan, itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ditumpangkan melalui para rasul. Kamu nggak tahu suksesi apostolik, bahkan kamu nggak tahu jabatan di dalam gereja. Kau ambil punya Hindu, apa itu pendeta? Itu bukan jabatan itu bukan klerus. Iya.
Ya, apalagi kamu, nama kamu itu Saritem. Itu bukan nama baptis, belum tercatat dalam kitab kehidupan. Kamu belum dibaptis itu sayang. Kamu lagi main air, apalagi dibaptis 1 kali celupan. Mana gitu diajarkan Yesus? Tahu dari mana? Nah, kamu baca Matius 28 ayat 19 saja nggak tahu. Baptislah mereka, celupkanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus 3 kali celupan. Kamu nggak tahu saya. Lagi main air di mana? Dibaptis aja nggak kok mau menghakimi. Minimal dibaptis dulu sayang. Nah ini makanya jangan pernah keluar dari gereja yang didirikan Yesus. Makanya kau itu semua ya. Terus kau nanti nangis, Bun kami diledekin sama Pak Patris. Derita lo. Iya kan? Iya. Ya wajar dong kamu nggak punya suksesi. Itu makanya saya bilang ayo belajar kekristenan biar saya ajarin kamu apa makna baptisan. Oh itu tanda pertobatan. Baca 1 ayat ya kan. Alah Jo 86. Puh, kau itu cuman anjing ya. Berikan 10 hariku goncang dunia. Goncang dunia apa? Dunia apa yang dia goncang? Apa yang digoncang? Kesesatan. Menggoncang dunia. Ajarannya aja sama ajaran kadrun. Poligami sana Jo 86. Ya, jangankan 10 edis, 1 edis saja menyesatkan banyak orang. Jadilah kok antikris. Jangan kau bilang berikan 10 edis, 1 Agatha nggak bisa kau robohkan. Tim kalian itu Jo, bisa nggak merobohkan saya? Sampai kalian bikin loh, uang di mana-mana, semua orang kau terguncang sama 1 orang Agatha. Nggak? Banci, katakan kepada majikanmu, banci. Ya, kamu itu jadi pengacara dia. Saya sendirian. Tapi kalian itu imannya patungan. Mana kau 10 menggoncang 1 Agatha aja nggak bisa kau goncang sampai detik ini. Kecuali apa? Dengan cara kotor. Mana bisa kau goncang aku? Kalian komplotan 1 tim. Berapa banyak tim kalian? Saya cuman sendiri. Nggak kayak banci kalian melawan perempuan 1 orang. Diketawain dunia kau. Jadi kalau ada 10 kayak si Edis, berapa banyak lagi anjing-anjingnya hanya untuk merobohkan saya. Cara kotor. Adu argumen dong. Kicau. Itu kan yang kalian lakukan. Alah, Jo. Suruh sana tuanmu sana. Tuh. Berapa laki-laki kalian? Binatang Daud. Siapa lagi tuh? PG. Semua orang kalian bayar. Cuman buat ngelawan saya. Gak malu kalian? Sama kalian kayak kadrun. Modal apa? Modal keroyokan. Bahkan tengoklah. Kicep dia kan. Sini. Terus apa? Et hominem. Gitu. Nggak ada yang bayar kata. Nggak ada. Saya nggak dibayar. Dan saya nggak gila bayaran. Makanya saya kan. Tahu kalian? Saya kalau bernarasi ya yang pedas-pedas aja. Saya nggak bisa dikontrol sama orang-orang dengan uang-uang kalian. Akan saya bisa membongkar kalian semua. Ya kan? Gimana? Bukan urusan kau, jangan bersekutu. Kau siapa ngatur-ngatur saya? Kenapa? Kau takut ya sama si MP? Karena MP punya data. Saya sudah tahu semua data kalian dari MP.
Kecibun datanya, tapi belum sekarang saya gunakan. Dengan argumentasi aja kalian kalah. Ya, melawan orang tolol itu jangan banyak-banyak peluru. Sikit-sikit aja. Ngerti kamu? Gitu baru pakai otak. Lihat cara saya berdiskusi dengan RT6. Masa musuhmu cuman seekor burung, kok keluarkan rudal? Apa nggak bodoh kau itu? Jimat saya. Ya kan? Bener nggak? Ngelawan seekor burung kok sampai membabi buta sana sini. Kayak saya kayak lagi nonton Tom and Jerry. Atau saya lagi nonton SpongeBob. Itulah yang kalian lakukan. Kamu, makanya saya bilang, satu Agatha aja kalian kalang kabut. Saya aja ngadepin kadrun udah beribu-ribu. Kamu ngadepin saya pakai trik-trik kotor. Nggak malu kalian? Laki-laki ngelawan perempuan. Apalagi kau, Jo. Menjijikkan. Mikir ya kadang-kadang ya aku ya. Apa oten kayak gini nih, selemah ini. Pantaslah dari dulu kalian ya. Apologet kacangan kayak kalian ini digebukin RT6. Makanya kalian kepahitan. Nggak tahu cara menjawab kayak khotbah, ngalur ngidul sana sini. Itulah yang kalian lakukan. Aku kan nonton cara-cara debat kalian itu. Debat-debat kampung kalian itu. Iya. Semoga Tuhannya Yesus memberkati kamu. Makanya kamu dituduh sama kadrun apa? Menyembah manusia. Karena sesembahanmu cuman manusia tok, hamba tok. Itulah ajaran junjungan kau. Ya wajar. Makanya kan si Ripa bilang, thank you ya Edi. Sudah